Anda kembali dalam program Panggilan Baitullah. Pemirsa, kita langsung menuju Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta untuk menemui reporter Rehana Mezia. Assalamualaikum Rehana, bagaimana aktivitas pemberangkatan jemaah calon haji di Asrama Haji Pondok Gede? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Nugroho dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tidak terasa di hari ini para jemaah haji 2023 ini sudah memasuki di hari ke-11, yang artinya pemirsa tadi juga kami sempat memantau bahwa nantinya akan ada 3 kloter yang sudah hadir dan akan berangkat ke Tanah Suci, di mana ini tercatat ada kloter 29, 30 dan juga 31. Dari hasil informasi yang kami dapatkan untuk sementara waktu ini, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, untuk kloter 29-nya ini berasal dari Provinsi Lampung dan ada sebanyak 388 para calon jemaah haji yang nantinya yang tadi sudah tiba, maksud kami pukul jam 8, lalu dilanjutkan untuk kloter 30 ini berasal dari Provinsi Banten dan ada juga sebanyak 388 jemaah haji yang tiba pukul 12 siang. Dan di hari ini pemirsa, di malam hari ini ada sekitar 369 yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta yang tiba di tempat saya mengabarkan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, sehingga total keseluruhannya untuk para jemaah yang memang alhamdulillah pada hari ini sudah sampai di Madinah ini ada 139 kloter yang berasal dari Indonesia. Dan tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa untuk jam keberangkatannya sendiri di tanggal 3 Juni ini pemirsa, bahwa untuk kloter 29 nanti akan diberangkatkan pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan untuk kloter 30 nanti akan berangkat pada 11.50, lalu untuk kloter 31 nantinya akan berangkat pada jam 23.05 waktu Indonesia Barat, begitu. Sehingga totalnya sendiri nantinya akan ada sebanyak 1.160 total jemaah haji yang sudah dijumlahkan dengan total para panitia yang nantinya akan berangkat ke Tanah Suci, begitu Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Kendati demikian, para jemaah haji juga sebelum nantinya diberangkatkan, mereka juga perlu transit dulu di tempat saya mengabarkan, yakini di asrama haji, di mana sebelum keberangkatan tersebut dilakukan dulu pengecekan, dimulai dari pengecekan administrasi yang meliputi nantinya ini akan diberikan visa, paspor, lalu ada juga gelang dan akan diberikan sejumlah uang yang nantinya untuk uang saku. Setelah itu juga adanya proses ataupun pengecekan kesehatan bagi para jemaah haji. Mengingat pemirsa bahwa jemaah haji tahun ini memang didominasi oleh para lansia, begitu Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Selain itu juga nantinya para jemaah haji setelah memang melakukan pengecekan akan dibagikan kamar dan juga akan melakukan istirahat sejenak untuk sebelum diberangkatkan di keesokan harinya untuk pergi ke Tanah Suci, begitu. Dan dari informasi yang kami dapatkan sementara ini pemirsa, ada beberapa hal yang tengah dipersiapkan oleh para panitia jemaah haji di tempat saya mengabarkan, di mana tadi juga mungkin seperti yang kita tahu bahwa telah menyiapkan ada 108 hotel yang memang ini tersebar di 5 wilayah Mekah. Selain itu juga menyiapkan konsumsi yang ada di Mekah, lalu juga menyiapkan makanan sebanyak 3 hari sekali, yakni makan pagi, makan siang dan juga makan malam. Nanti dilanjutkan juga adanya bus sholawat yang akan mengantar para jemaah 24 jam pemirsa dari Masjidil Haram, begitu. Dan tadi juga ada sedikit himbauan, mengingat ini bahwa calon jemaah haji yang akan berangkat didominasi oleh lansia, sehingga tadi juga sempat disebutkan bahwa adanya cuaca ekstrim di kota Madinah dan juga di kota Mekah. Dan untuk kota Madinah sendiri ini mencapai 26 hingga 40 derajat Celcius, sedangkan untuk kota Mekah 31 hingga 40 derajat Celcius. Maka dari itu para panitia yang ada di tempat saya mengabarkan juga mengungkapkan adanya beberapa himbauan, seperti antara lain jangan lupa untuk selalu memakai alas kaki mengingat cuaca di sana sangat panas dan dikhawatirkan ini akan membuat kaki para jemaah melepuh, begitu. Lalu juga selalu mencatat ataupun mengingat nama dari pemondokan ataupun nama hotel, lalu juga selalu kenakan identitas ataupun gelang jamaah. Ada juga untuk himbauan meminum air sebanyak 200 ml per jamnya pemirsa, dan juga saling tolong menolong ataupun saling membantu jikalau ini memang ada yang kesulitan ataupun kesusahan di antara satu jemaah dan juga jemaah yang lainnya, begitu. Tadi juga
pihak dari pemerintah juga sudah menghimbau pemirsa khususnya untuk para lansia untuk selalu tetap menjaga staminanya. Jikalau memang tidak kuat ataupun dirasa memang sudah lelah, bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum nantinya mungkin aktivitas fisiknya lebih dikurangi lagi untuk memungkinkan sholat jemaah di Masjidil Nabawi, begitu Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Dan diperkirakan bahwa untuk jemaah yang sudah tiba ini di kota Madinah per hari ini tercatat dari hasil informasi yang kami dapatkan ada sebanyak 52.000 orang yang terdiri dari jemaah yang telah berangkat beserta dengan panitia, begitu Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Jika kita lihat memang tema haji di tahun ini yang merupakan haji ramah lansia. Mengapa demikian Aditya Nugroho dan juga pemirsa? Mengingat bahwa data jemaah yang memang berangkat ini diperkirakan bahwa ada 64.000 yang merupakan termasuk ke dalam kategori lansia, dan untuk itu para panitia terutama di tempat saya mengabarkan ini menyiapkan beberapa fasilitas unggulan bagi para lansia. Sebut saja ini nantinya akan ada satu lantai penginapan yang dikhususkan untuk para lansia. Selain itu juga nantinya akan ada bis yang akan mengangkut para calon jemaah haji untuk ke bandara dan juga dipastikan telah dilengkapi dengan toilet. Tidak hanya demikian, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, nantinya akan ada area makan yang dipersiapkan untuk para lansia agar lebih memudahkan. Lalu ada juga layanan kesehatan bagi para lansia seperti layanan refleksi, kursi pijit, dan beberapa fasilitas unggulan lainnya. Dan nantinya juga akan ada khusus petugas dari jemaah haji yang mendampingi para haji lansia ini untuk ketika tiba di asrama haji dan nanti akan membawa barang-barangnya juga untuk sampai ke kamar. Begitu Aditya Nugroho dan juga pemirsa. Tentunya kita masih akan terus berdoa dan juga memantau bersama bagaimana keberangkatan haji agar tetap nantinya kembali lagi ke tanah air dengan sehat dan juga selamat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rehana mengabarkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede. Jadi besok akan ada 3 kloter yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan pemirsa, program Panggilan Baitullah masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Nur Hadi, Ketua Regu 4, rombongan 1, kloter 20. Insya Allah nanti jam 20.00 kita akan flight dari Bandara Solo ke Madinah Al Munawwaroh. Semoga perjalanan kami lancar dan mohon doanya kepada pemirsa semua, terutama keluarga kami yang di rumah, sahabat Handai Taulan. Semoga perjalanan kami lancar dan nanti sampai pulang ke rumah juga dalam kondisi sehat dan kami mendapatkan predikat haji yang mabrur.